Kemajemukan Indonesia tidak ada yang bisa membantahnya. Agama juga banyak, apalagi suku dan bahasa yang ada di negeri 1001 pulau ini. Meski karena begitu banyak itu sehingga sering terjadi konflik, tetapi sebenarnya disitulah letak kekuatan Indonesia. Dari ratusan, bahkan ada yang mengatakan lebih dari 1000 suku di Indonesia itu. Kita pun tidak tahu tentang suku mana yang paling tua di Nusantara ini. Setelah menelaah dan mencoba melihat dan mencari sejumlah hal yang dapat menjadi pertimbangan, di situ dapat disimpulkan kalau di Nusantara ini terdapat 7 suku yang dapat dikategorikan sebagai suku-suku tertua. Suku-suku tertua itu antara lain: suku ini menduduki posisi pertama dalam urutan suku tertua di Indonesia. Suku ini mendiami wilayah yang ada di kota Tulungagung yang ada di Jawa Timur. Namun, keberadaan suku ini sudah hilang dan tidak ada yang mengetahui suku ini dengan jelas. Bahkan sejarah dan seluk-beluk suku ini juga tidak jelas sama sekali. Tetapi, bukti-bukti keberadaan suku Wajak ini hanya bisa diwujudkan dengan adanya fosil yang tergolong dalam jenis manusia purba bernama Homo wajakensis. Keberadaan suku ini memang menghilang secara misterius hingga saat ini sehingga menjadi sebuah legenda di wilayah Tulungagung. Suku ini juga merupakan suku tertua di dunia yang hidup hingga saat ini. Pasalnya, suku yang mendiami wilayah Sumatera Selatan di wilayah dataran tinggi Gunung Kerinci ini sudah ada sebelum suku Inka dan Indian mendiami benua Amerika. Sejak 10.000 tahun yang lalu, suku ini sudah ada. Suku ini masih menjaga peradabannya dengan baik hingga saat ini dengan tradisinya yang masih sangat kental. Suku ini mendiami wilayah yang ada di Jawa Barat. Menurut cerita yang tersiar di sekitar masyarakat, suku ini wajib menjaga alam sekitar dan lingkungannya. Dalam kesehariannya, suku Baduy tidak pernah mengenakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah. Selalu menapaki bumi adalah filosofi kedalaman refleksi hidup mereka tentang kebersatuannya dengan alam semesta atau bumi. Hingga saat ini, suku Baduy memiliki keturunan yang masih hidup di wilayah Lebak, tepatnya di Banten. Suku ini sudah ada sejak abad ke-11 di Indonesia dan terkenal sampai ke beberapa negara, bahkan suku ini juga sudah tersebar sampai ke benua Eropa. Suku Melayu merupakan satuan kelompok etnis yang berasal dari orang-orang Austronesia yang sampai sekarang menghuni wilayah semenanjung Malaysia, wilayah timur bagian Sumatera dan wilayah-wilayah lain di sekitar Pulau Sumatera. Nama Melayu berasal dari kerajaan yang menjadi bawahan Kerajaan Sriwijaya, Sumatera. Dahulu kala, banyak pedagang Melayu yang mengikuti jalur perdagangan di hampir seluruh wilayah Indonesia. Suku Melayu masih menjaga tradisinya hingga saat ini. Suku Dani yang berada di Papua ini sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu di lembah Baliem. Mata pencaharian suku ini dikenal dengan cara bercocok tanam. Pada masa itu, suku Dani sudah mulai mengenal peralatan teknologi yang terbuat dari bahan-bahan alam seperti kapak batu, pisau yang terbuat dari tulang binatang, bambu dan juga alat-alat tombak yang terbuat dari kayu. Alat-alat ini dikenal sangat kuat dan berat. Suku
Suku Dayak termasuk salah satu suku yang berkembang pesat di negara ini. Suku Dayak sudah ada sejak 2000 tahun sebelum Masehi. Namun, asal-usul suku Dayak ini juga masih belum pasti karena muncul berbagai macam pendapat tentang suku ini. Wilayah kediaman suku Dayak biasanya berada di pedalaman Pulau Kalimantan, khususnya di Kalimantan Barat. Suku Dayak adalah salah satu suku di Nusantara ini yang ditakuti karena memiliki ilmu-ilmu supranaturalnya. Tapi jangan main-main dengan suku Dayak ya. Pasalnya, suku Dayak dikenal dengan suku yang memiliki ilmu hitam dengan efek yang sangat tinggi. Suku Jawa merupakan suku tertua di Indonesia juga. Suku ini mendiami Pulau Jawa sejak zaman kerajaan Hindu-Buddha. Suku ini memiliki pengaruh besar di Indonesia karena hampir semua wilayah di Indonesia dihuni atau selalu ada orang suku Jawa. Tradisi dan upacara adat suku Jawa bermacam-macam sehingga banyak pula wisatawan asing dari luar negeri yang ingin belajar tembang Jawa, menjadi sinden, dalang atau tari-tarian Jawa. Bahkan, ada pula wisatawan asing yang rela mengganti statusnya menjadi penduduk Jawa demi menjadi bagian dari kebudayaan Jawa. Dari semua suku itu baru suku Wajak yang sudah punah. Sedangkan suku-suku lainnya rata berkembang cukup pesat, terutama suku Jawa, Melayu, dan Dayak. Semua suku memiliki kelebihan dan tradisinya masing-masing. Saling menghargai antar suku merupakan ciri khas bangsa Indonesia yang sejati. Banyak suku, banyak kemauan, banyak harapan dan keinginan. Meski banyak perbedaan, tetapi jika semua itu tetap mencintai Indonesia dan berbakti untuk Indonesia, segala sesuatunya akan menjadi baik semuanya dalam kebersamaan. Disitulah letak keindahannya. Selamat Halu Remix. Ora ding mang oles.